Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang jarak pancang mata 5. Namun sebelum video ini berlanjut, silakan yang baru berkunjung dan belum subscribe, silakan subscribe dulu agar channel kita ini lebih mudah untuk berkembang. Dan silakan bagikan kepada petani sawit yang lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Sahabat petani sawit sekalian, sama kita ketahui bahwa dengan kondisi saat ini di mana harga TBS semakin mahal, tentunya harga daripada lahan untuk berkebun sawit pun akan meningkat. Dan untuk mensiasati ini semua, tentu kita harus lebih mengefisiensi penggunaan lahan kebun kita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi cara pancang mata 5 dengan jarak 8,5 kali 8,5 meter. Dan jarak ini saya rasa masih cukup ideal untuk dilakukan penanaman kelapa sawit dengan jenis sawit pelepah pendek. Karena kalau kita bandingkan dengan jarak pancang 9 kali 9, dalam 1 hektar itu jumlah batangnya adalah 143 batang. Sedangkan kalau kita menggunakan jarak tanam 8,5 kali 8,5 mata 5, maka jumlah yang batang yang kita dapatkan dalam per hektar adalah 160 batang. Jadi ada selisih sekitar 17 batang per hektar. Jadi sahabat tani sekalian tinggal mengalihkan nanti. Kalau kebun kita semakin luas, katakanlah mungkin 10 hektar, kita sudah punya selisih batang yang cukup lumayan, yaitu sekitar 170 batang sawit. Dan tentu selisih ini sangat lumayan apabila nanti sawit itu kita urus dengan maksimal. Dan sekarang saya akan coba terangkan bagaimana cara melakukan pemancangan tersebut. Jadi seperti ini sahabat ya. Ini kita anggap dulu titik dari kebun kita ini, ujungnya di sini. Kita tarik ke arah utara selatan. Ini yang lebih baik ya. Dan kalau kebun kita sempit seperti sering saya jelaskan, hanya 1 hektar atau 2 hektar, kita tidak perlu mencari arah utara selatannya, namun cari mana batas terpanjang dari tanah kita. Dan dari bentuk seperti ini, jadi ini yang tak terpanjang, baru kita coba tarik tambang pancangnya ke sini. Kemudian setelah itu kita ajir dengan jarak 8,5 seperti ini. Ini terus sampai ujung batas tanah kita. Kemudian karena jarak ini 8,5, maka jarak antar barisan ini ya, jadi ini barisan, maka ini disebut jarak antar barisan adalah 7,4 meter. Yang dimaksud jarak antar barisan ini sahabat sekalian itu adalah tinggi daripada segitiga sama sisi ini ya. Jadi yang disebut pancang mata 5 itu sahabat jangan salah, itu adalah segitiga sama sisi. Jadi kalau di sini 8,5, ini otomatis 8,5, dan sini otomatis 8,5. Jadi tidak ada istilah pancang mata 5 8 kali 9 atau 7 kali 8, itu pasti bukan mata 5, itu sudah dipastikan adalah nantinya segi 4. Kemudian selanjutnya setelah kita tarik garis ke sini tadi, kita tarik lagi garis yang ke sininya, ke arah lebar dari tanah kita. Kemudian kita cari dulu sudut siku dari tanah kita ini. Cara mencarinya itu sangat gampang dengan teori Pitagoras. Jadi ini kita cari 3 meter di sini, anggap di sini 3 meter. Kemudian kita cari titik di sini 4 meter. Dan ini harus ketemu titik ini adalah 5 meter. Kalau titik ini belum ketemu 5 meter, ini belum akan siku. Jadi ini 5 meter, 4 meter, 3 meter. Bagaimana cara mencarinya? Nanti tali tambang yang ini yang kita mainkan. Ibarat ini tali tambang seperti ini.
Ini kita mainkan atau ditarik ke dalam sini atau ditarik ke dalam sini sampai nanti ketemu sikunya. Setelah ketemu siku, kita tarik mata pancangnya ke sini, tambangnya. Dan setiap jarak 7,4 kita tanam pancang dulu. Semua 7,4 kita tanam pancang. Kemudian ini yang jangan sampai salah. Dari 7,4 ini kita tarik dulu ke dalam sini, ke arah utara tadi kalau kita mengikuti itu ya, atau ke arah panjang di tanah kita, ditarik 4,25. Jadi 4 meter 25 cm baru kita tancapkan pancang. Kenapa ini harus 4,25? Karena ini adalah setengah alas daripada segitiga sama sisi ini. Jadi setengahnya ini adalah, karena 8,5 maka 4,25. Tancapkan pancang di sini. Baru ini kita tarik 8,5, 8,5, 8,5 begitu selanjutnya. Kemudian di pancang baris yang ketiga ini langsung kita tarik 8,5, 8,5, 8,5 terus seperti itu. Dan ini sahabat sekalian, yang pancang yang keempat ditarik lagi 4,25 baru 8,5. Dan dalam teori pemancangan ini disebut pancang mati. Jadi setiap di baris yang genap ini pancang mati. Di baris yang ganjil ini langsung pancang hidup. Dan baris yang genap ini yang nomor 4 ini pancang mati. Begitu selanjutnya nantinya setelah selesai pemancangan ini dicabut. Pancang ini pun dicabut, pancang ini dicabut, dan begitulah seterusnya. Jadi sahabat sekalian, harapan saya dengan melihat ini sahabat langsung paham. Jangan kita menentukan titik awal di sini. Kalau kita tentukan titik awal di sini, kemudian kita tarik 8,5, maka jadinya nanti akan di sini. Dan inilah yang akhirnya nanti menjadi pancangan sawit kita adalah bujur sangkar, bukan mata 5. Karena mata 5 itu harus segitiga sama sisi. Kemudian, apa fungsi dari pemancangan segitiga sama sisi? Fungsi yang pertama adalah efisiensi daripada lahan. Sahabat bisa cek ya. Contoh sederhana, kalau pancang mata 5 dengan jarak 9 kali 9, maka jumlah per hektar adalah 143 batang. Namun kalau kita lakukan bujur sangkar seperti ini, maka 1 hektar itu hanya muat 125 batang saja. Jadi banyak selisih yang akan kita dapatkan. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah dari pencahayaan matahari. Sahabat bisa perhatikan kalau mengikuti pola utara selatan, maka matahari terbit dari sebelah timur sini ya. Jika matahari terbit di sebelah timur, pencahayaan akan maksimal. Bisa diperhatikan contohnya seperti ini. Jadi, kenapa pencahayaan maksimal? Karena bayang-bayang daripada pohon yang ini itu tidak mudah mengenai pohon yang ini, karena ini jaraknya lumayan jauh ini ya. Ini jaraknya lumayan jauh. Jadi jarak ini kalau kita ukur sekitar 14,8, karena ini 7,4 dikali 2, ini ke 7,4 sampai sini dikali 2. Begitu juga nanti di saat matahari tenggelam, pencahayaan juga tidak membayangi, dan akhirnya dalam sehari itu pencahayaan matahari bisa maksimal. Jadi sahabat sekalian, demikian mudah-mudahan video singkat ini bisa kita pahami dan sahabat tidak bingung lagi dengan cara pancang, karena penanaman sawit berhasil atau tidaknya itu tergantung dari cara pancang kita. Karena cara pancang ini nanti akan mempermudah kita dalam melakukan perawatan kebun sawit kita. Dalam pemanenan atau pemupukan ya, segalanya kita membutuhkan hal yang rapi seperti ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.